warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intani Fiska Marterasari, mahasiswa Magister Keperawatan Universitas Diponegoro tahun 2023. Pada kesempatan kali ini ingin memaparkan terkait pelaksanaan kepemimpinan transformasional pada fase praoperatif. Rumah Sakit Sentosa merupakan rumah sakit umum di pusat kota X. Di rumah sakit tersebut ada permasalahan praoperatif yang terjadi. Yang pertama adalah ketepatan waktu visite dokter dan juga penundaan operasi elektif. Direktur Keperawatan Ibu Andini memutuskan untuk menerapkan gaya kepemimpinan transformasional dalam mengatasi permasalahan tersebut. Proses monitor dan evaluasi pada bulan Juni 2024 terkait pelaksanaan dari indikator mutu dan juga keselamatan pasien yang dilaksanakan secara rutin oleh setiap unit. Setiap unit akan melakukan pelaporan persentase terjadinya proses indikator mutu dan juga insiden keselamatan pasien. Indikator mutu yang masih tercapai rendah adalah terkait kondisi ketepatan waktu visite dokter, yaitu 50% dengan target awal 80%, dan juga terkait penundaan operasi elektif, yaitu dengan target awal kurang dari 5%, namun saat ini kondisinya mencapai 9% terkait dengan penundaan operasi elektif. Selamat pagi. Semangat pagi. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, kita bertemu di sini membahas tentang hasil evaluasi ya indikator mutu dan juga keselamatan pasien pada bulan ini. Monggo untuk Nurse Rina, bagaimana persentase untuk pelaporan di bulan ini? Izin melaporkan hasil monitoring bulan ini ya. Untuk presentasi ketepatan waktu visite dokter itu mencapai 50%, hanya mencapai 50%. Padahal target kita itu adalah 80%. Kemudian selain itu penundaan operasi elektif itu mencapai 9%. Padahal target kita itu adalah kurang dari 5% itu. Baik, terima kasih Nurse Rina. Jadi target yang dicapai yang seharusnya awalnya untuk visita adalah 80%, namun saat ini kita hanya mencapai 50%. Dan juga untuk penundaan operasi elektif yang target kita adalah kejadiannya kurang dari 5%, namun saat ini kita mencapai 9% untuk terkait penundaan operasi elektif. Nah, saya percaya hal ini memang menjadi tantangan untuk kita semua, karena terkait dari kondisi praoperatif itu merupakan sesuatu yang sangat signifikan untuk kita persiapkan dengan kerja keras dan juga inovasi. Bagaimana Dokter Budi? Apakah ada yang ingin disampaikan, Dokter? Yes, saya setuju dengan Ibu Andini. Sebagai dokter bedah, saya melihat sendiri bahwasannya penundaan operasi seperti ini bisa berdampak terhadap kondisi dan keselamatan pasien. Ya, betul Bu. Di unit praoperatif itu juga kita sering menghadapi kendala dalam koordinasi dan komunikasi juga ya antar tim medis. Betul. Jadi saya sangat memahami kondisi ini, di mana memang kita perlu pendekatan yang sistematis ya memang terhadap kondisi ini. Jadi kita juga harus membutuhkan sesuatu inovasi yang mampu laksana. Barangkali ada informasi-informasi atau ide, barangkali untuk Nurse Rani, adakah informasi? Bagaimana kalau kita mencoba penjadwalan secara digital? Jadi harapannya dengan penjadwalan digital, semua anggota tim itu bisa melihat penjadwalannya itu secara real time. Bagaimana? Ada yang ingin disampaikan? Kita juga bisa untuk mengadakan pelatihan tambahan untuk meningkatkan pemahaman tim medis untuk biar mengetahui pentingnya ketepatan waktu visit. Yang bagus ya. Jadi memang kita perlu memunculkan inovasi bagaimana sesuatu itu sangat real time dan memang bisa diakses oleh semua begitu. Sangat baik, sangat luar biasa ide yang disampaikan. Mungkin Dokter Budi ada yang disampaikan, Dokter? Saya siap mendukung perubahan ini
mari kita jadwalkan untuk pelatihan dan implementasi sistem yang baru ini. Bagaimana rekan-rekan semuanya? Setuju. Kita harus menciptakan pengalaman praoperatif yang efisien dan juga terkoordinasi bagi pasien, sehingga untuk melaksanakan kondisi ini atau alternatif ini kita juga harus yakin bahwa ini membutuhkan kerjasama dari semua tim, baik itu di pelayanan, medis, dan juga keperawatan, dan juga penunjang. Untuk hal ini saya membutuhkan proses di mana harus ada proses pemberian tanggung jawab pada masing-masing yang akan saya bagikan pada Bapak Ibu sekalian di sini. Dr. Budi ini akan menjadi koordinator dari tim medisnya, kemudian untuk Nurse Rina akan menjadi koordinator dari keperawatan. Kemudian setiap anggota tim juga akan mendapatkan tanggung jawab khusus untuk memastikan bahwa semua aspek yang dilakukan dalam prosedur praoperatif, baik secara psikologis, kemudian fisik dan juga spiritual, mampu dilaksanakan juga dengan baik. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana kondisi pembagian tugas dan juga tanggung jawab yang akan dilakukan proses monitoring di kemudian hari. Baik, nanti kita akan memberikan jadwal operasi terhadap pasien sejak fase praoperasi. Ya, baik, nanti perawat juga akan memberikan penjelasan secara rinci ya dok ke pasien terkait proses yang akan mereka jalani dan persiapan apa aja yang akan dilakukan nanti. Baik, terima kasih atas semua proses yang sudah dijalani dan juga disampaikan. Saya akan melakukan evaluasi secara berkala dan membuka saluran komunikasi dua arah di sini dalam proses penyempurnaan ini agar ada komunikasi antara pasien dan juga staf sehingga untuk melakukan sebuah proses yang terus menjadi lebih baik. Terima kasih atas informasi yang diberikan dan juga masukan-masukannya. Pasien Nyonya Bella yang setelah dilakukan tindakan laparotomi eksplorasi nih hari pertama. Oke, selamat pagi Bu Bella, gimana kondisinya pagi ini? Pagi Bu, kondisinya pagi ini alhamdulillah. Baik ya, perkenalkan kami di sini ada perawat yang berjaga, ada Nurse Rina dan juga ada Nurse Rani, kemudian ada Dokter Moko dan juga Dokter Budi, saya sendiri Intani di bagian pelayanan, Jadi ini ingin mengetahui kondisi Ibu Bella saat ini, bagaimana yang dirasakan terkait dengan pelayanan dari praoperatif yang dilakukan di Rumah Sakit Sentosa setelah dilakukan tindakan operasi. Yang saya rasakan selama menjadi pasien di sini di Rumah Sakit Sentosa ini sih pelayanannya menurut saya baik ya Bu ya. Saya merasa nyaman karena informasi yang disampaikan lengkap. Alhamdulillahnya operasi saya juga berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk seluruh tim medis di Rumah Sakit Sentosa ini. Terima kasih atas segala dedikasinya dan ini menjadi bahan pertimbangan untuk kami di jajaran direksi bagaimana masing-masing akan memiliki penilaian secara individu untuk kami masukkan ke dalam kandidat tenaga medis dan juga para medis yang memiliki kontribusi dalam posisi sebagai teladan di Rumah Sakit Sentosa saat ini. Terima kasih Bu Andini untuk segala apresiasi serta penghargaan serta motivasi untuk kita supaya kita bisa melakukan yang lebih baik lagi, melakukan yang terbaik untuk pasien yang kita rawat. Seperti itu. Terima kasih juga Nurse Rani dan Bapak Ibu sekalian di sini. Semoga ini menjadi proses yang dapat kita evaluasi untuk 2-3 bulan ke depan untuk dapat mencapai indikator mutu di rumah sakit. Terima kasih atas kerjasamanya dan selamat pagi. Semangat pagi.
memberikan contoh bagaimana kekuatan sebuah kepemimpinan transformasional mampu memberikan dampak perubahan yang positif dengan memberikan visi misi yang jelas, pemberian pelatihan, pemberian tanggung jawab, dan juga sebuah proses penghargaan terhadap anggota. Kita bisa mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan juga lingkungan kerja yang baik bagi semua tim pelayanan atas dedikasi semua anggota.